marah dalam mendidik anak usia 10 tahun untuk sholat. Bagaimana penjelasannya Ustadz antara tegas dan kasar? Silakan Ustadz. Bapak Burhan, ya semoga Allah SWT menjaga Bapak dan keluarga Bapak dan memudahkan untuk mendidik anak-anak Pak Burhan. Antara tegas dan kasar, ya. Kalau tegas itu adalah diiringi dengan keyakinan, tidak dengan emosional. Sedangkan kasar itu diiringi dengan emosional atau kemarahan. Itu antara yang pertama, bedanya adalah di situ, ya. Jadi tegas itu belum tentu kasar, ya, dan kasar pun belum tentu tegas. Ini yang dimaksud tegas di sini adalah kita berusaha menegakkan aturan Allah dan Rasul-Nya di dalam kehidupan keluarga kita, terutama dalam mendidik anak-anak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Nabi SAW bersabda seperti ini, ya. Para sahabat mengatakan seperti ini. Maka kamu hendaklah sudah wajib bagi kalian, ya, para anak-anakku, ya, untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Itu namanya tegas, ya. Namun kalau kasar, ya, itu biasanya dasarnya adalah bukan kepada dasar pendalilan atau syariat, tapi dasarnya adalah emosi diri, ya, emosi diri dari orang tua kepada anak-anaknya, sehingga kemarahan tersebut seolah-olah bagi orang tua yang tidak menyadarinya itu seolah-olah ketegasan, padahal sesungguhnya itu bukanlah ketegasan, karena dasarnya adalah emosional, bukan karena ilmu. Itu antara lain bedanya di situ. Terus kemudian kapan kita boleh bersikap tegas kepada anak, ya. Perlu diketahui para orang tua yang tegas itu bukan berarti orang tua yang wajahnya itu sangar, ya. Bukan berarti orang tua yang tegas itu wajahnya itu sulit tersenyum, ya. Bicaranya kalau hanya pas marah saja, tidak seperti itu. Yang dimaksud tegas itu yaitu orang tua yang berpegang teguh kepada syariat agama Islam ini, ya. Walaupun mungkin sambil bermain dengan anak-anak, walaupun mungkin sambil bercanda kepada anak-anak, itu bisa dikatakan tegas. Karena apa? Karena Nabi SAW dengan anak-anak juga bermain, juga bercanda. Berarti ketegasan untuk memegang contoh dari Nabi SAW. Maka ketegasan itu ya dilakukan sejak kita belum punya anak. Itu harus dilakukan tegas. Nah, ya, sejak kita memilih istri pun juga harus tegas. Karena ada syarat-syarat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sampai anak itu lahir, kemudian umur 0 sampai 7 tahun, semuanya harus dengan ketegasan. Namun ketegasan gini sekali lagi jangan diartikan seperti orang yang penuh emosional, ya, orang yang sulit tersenyum, ya, orang yang tidak ramah, itu seperti itu. Nah, kemudian kapan anak itu boleh dihukum, ya, itu yang mungkin yang dengan tegas kebanyakan orang, ya, boleh dihukum itu adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asrin, dan pukullah mereka anak-anakmu itu, ya, apabila mereka enggak mau sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang diperintahkan oleh Nabi SAW, nanti malah jadi tuman, gitu loh. Maka malah jadi terus keterusan, akhirnya dia setiap melakukan sholat tujuannya mesti hadiah, insya Allah tidak. Karena setiap anak itu memiliki fitrah, ya, memiliki fitrah untuk mencintai Rabb-nya, memiliki fitrah untuk senang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya sering sekali kata-kata keterusan itu karena apa? Karena tidak melihat bahwa anak juga memiliki karakter perkembangan, bahwa anak juga ternyata kondisinya adalah masih fitrah, cenderung kepada kebaikan itu. Jadi kita harus selalu berpikir positif kepada anak kita. Demikian. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya.